Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Suryani dari kelas 10 AKL 4. Hari ini akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan perintahnya. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Adapun menurut Montesquieu, yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau separation of power berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Kemudian, pembagian kekuasaan atau division of power berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara tersebut ada kerjasama. Nah, apa sih konsep kekuasaan di Indonesia? Negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Salah satu contohnya, dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, di pembagian kekuasaan secara horizontal ini mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri atas 3 jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 dengan penambahan kekuasaan konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Di sini kita bahas dulu yang pertama tentang konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 menegaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi di sini juga Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selanjutnya kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kita lanjut ke kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan antara pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensial diatur dalam undang-undang. Kita teruskan pembagian kekuasaan horizontal di daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, tadi kita membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Sekarang kita membahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai peraturan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 5 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Baiklah, sekian dulu presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.